Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat tahun baru. Ini kali pertama kita bersama-sama bersekutu dalam doa pagi di tahun 2023 ini. Kita mengucap syukur buat setiap anugerahnya yang sangat besar bagi kita. Kita bersyukur karena Tuhan boleh izinkan kita sampai tahun 2023 ini. Mari kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Kalau kami ada hari ini,
Itu semua karena anugerah Tuhan. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, anugerah-Mu bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami naikkan syukur kami di hadapan pagi ini. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh Tuhan izinkan sampai kepada tahun 2023 ini. Kami mengucap syukur Tuhan, semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami memuji Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Dan lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan, besar
kasih-Mu semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Tuhan, hanya karena anugerah-Mu lah kami, Tuhan, boleh izinkan ada sampai tahun 2023 ini. Semua anugerah-Mu ya Tuhan. Semua karena kasih dan belas kasih-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami berterima kasih untuk anugerah-Mu yang semakin hari, semakin besar, semakin hari, semakin besar Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Kami bangga, kami sungguh bersyukur punya Allah Bapa seperti Engkau. Kami bersyukur buat setiap kehidupan yang Tuhan karuniakan. Kami bersyukur buat setiap karunia, waktu, kesempatan yang Tuhan karuniakan. Kami bersyukur untuk tahun ini yang Tuhan juga karuniakan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh sungguh mengawali bersama-sama di tahun ini di dalam Engkau. Kami sungguh rindu Tuhan. Kami semakin Tuhan mengandalkan Engkau. Kami semakin hidup berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, terima kasih untuk tahun baru ini. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang baru ini. Kami sungguh rindu Tuhan. Kami membaca firman, kami merenungkan, dan biarlah Engkau berbicara melaluinya. Sehingga kami boleh sungguh Tuhan mendapat arahan untuk apapun yang kami akan kerjakan sepanjang tahun ini. Tuhan, terima kasih. Kami mau menyambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita akan membaca Alkitab kita dari Efesus pasal yang ketiga. Efesus pasal yang ketiga, kita akan membaca ayat yang ke-20. Efesus pasal 3 ayat yang ke-20, Saudara. Efesus pasal 3 ayat yang ke-20. Kalau Saudara sudah mendapatkannya, kita akan membaca secara bersama-sama. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Sekali lagi saya akan ulangi untuk kita semuanya. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saudara, apakah saudara merasa sukacita hari ini? Memang ini tanggal 2. Tapi karena kemarin tanggal 1 hari Minggu ya. Apakah saudara merasa sukacita? Saudara, ada satu hal yang saya biasa lakukan sudah bertahun-tahun. Setiap kali menjelang tutup tahun, saya selalu mencoba kilas balik dalam kehidupan saya minimal sepanjang tahun itu. Kadang-kadang renungan saya, perenungan saya ngelantur sampai jauh tahun-tahun sebelumnya. Tetapi saya selalu memperhatikan konsistensi yang ada. Setiap kali saya merenungkan bagaimana penyertaan Tuhan sepanjang tahun yang sudah saya lalui, Tuhan itu menyatakan kasih-Nya yang begitu besar. Bahkan kadang-kadang atau hampir setiap saat ya, setiap akhir tahun, saya mencoba menghitung-hitung pertolongan Tuhan. Menghitung-hitung berkat-berkat Tuhan. Menghitung-hitung pimpinan Tuhan.
Sudah begitu luar biasa. Maka saudara, pujian yang kita nyanyikan barusan, itu sangat membuat kita terpana. Semakin hari, semakin bertambah. Semakin hari, semakin bertambah. Apalagi belakangan ini, tahun-tahun belakangan ini, 2-3 tahun belakangan ini, kita menghadapi krisis yang begitu luar biasa. Karena menyangkut dunia. Ada kegentaran tersendiri, ada kekhawatiran. Tapi ketika akhir tahun kita renungkan, Tuhan, Engkau begitu menolong kami, memimpin kami. Ketika menghitung berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, melewatkan kita ketika kita sakit, menolong kita ketika kita memerlukan sesuatu, bahkan mengarahkan kita ketika kita hendak jatuh dalam dosa. Tuhan, Engkau luar biasa. Kasih-Mu besar. Saudara, saya sangat kagum ketika mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Tuhan, Engkau sangat baik. Engkau sangat baik. Semakin hari, semakin bertambah. Semakin hari, semakin bertambah. Sudah pagi hari ini, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang mengatakan bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan. Saudara, secara sederhana saya suka merenungkan firman Tuhan ini. Doa saya dan saudara pun banyak. Kadang kita terus mendoakan ini, mendoakan itu. Banyak. Tapi saya suka berpikir, kalau Tuhan hanya menjawab doa kita saja, maka kita tidak hidup. Kalau Tuhan hanya menjawab doa yang kita doakan saja, kita tidak hidup. Kenapa? Karena kadang-kadang kita nggak ngerti bahwa yang kita doakan itu pun yang tidak begitu pentingnya bagi kita. Tapi kebenaran firman Tuhan ini katakan apa? Bagi Dia yang melakukan jauh lebih banyak. Artinya saudaraku, bukan hanya sekedar doamu yang dijawab. Apa yang menjadi keperluanmu yang memang engkau butuhkan, Tuhan jawab dengan begitu setia. Saudara, kita di awal tahun ini, bukankah kebenaran firman Tuhan ini sudah engkau dan saya alami? Tuhan menjawab jauh lebih daripada yang kita doakan. Tuhan memberikan jauh lebih daripada yang kita minta. Tuhan mengaruniakan hal yang banyak, yang jauh lebih dari yang kita pikirkan. Pertanyaan saya dan saudara kepada saudara, apakah engkau masih gentar dalam menjalani kehidupan di tahun 2023 ini? Kasih anugerah Allah semakin hari semakin bertambah. Semakin hari semakin bertambah. Saudara, saya ingin mengajak kita mulai tahun 2023 ini setiap hari, bagaimana kita memahami tentang kehidupan kita. Kehidupan yang penuh dengan tujuan tentunya yang Allah kehendaki dari kita. Kehidupan yang betul-betul seperti yang Tuhan harapkan. Biarlah melalui perjalanan doa kita sepanjang tahun nanti, saudara boleh sungguh-sungguh semakin mengerti bagaimana semestinya saya dan saudara hidup. Saudara, tahukah saudara di mana sebetulnya tempat yang paling kaya? Tempat yang paling berharga. Tempat yang paling, apa dikatakan itu? Mewah. Tempat yang paling berharga ya. Tempat penyimpanan gitu. Mungkin kita berpikir, wah di negara maju. Kita berpikir, wah di bank banyak uang. Atau di mana?
Saudara, menyangkut kehidupan kita. Saudara, orang yang mengatakan begini, bahwa tempat yang paling berharga, tambang yang paling kaya, itu ternyata tempat di mana kita kadang-kadang datang dan sedih di sana. Apa itu? Kuburan. Tambang yang paling berharga, tambang yang paling potensial adalah yang menyimpan banyak kekayaan, kuburan. Kenapa, saudara? Kenapa? Karena ada banyak potensi-potensi dalam diri orang yang tidak pernah terrealisasi sepanjang hidupnya dan dikubur di sana. Ada banyak mimpi besar di sana yang tidak pernah terrealisasi. Ada banyak talenta, pemikiran, ide, gagasan, atau apa yang besar yang tidak pernah diungkapkan, terrealisasi di dunia ini. Saudara, maka kuburan sebetulnya merupakan tambang yang sangat berharga. Banyak kuburan tersimpan di sana. Impian yang tidak pernah tergenapi. Nyanyian yang tidak pernah dinyanyikan. Buku yang tidak pernah ditulis karena masih ada dalam pikiran. Lukisan yang tidak pernah dilukiskan. Ide yang tidak pernah dibagikan. Visi yang tidak pernah melampaui dituliskan. Maksud-maksud besar yang tidak pernah terpenuhi. Terkubur di sana. Saudara, ketika kita berbicara itu, maka di awal tahun ini, ketika saudara dan saya merasakan anugerah Allah yang semakin besar itu, Allah sudah menjawab kita jauh lebih dari yang kita doakan. Saudara, mari kita menanyakan tentang keberadaan kita. Supaya jangan potensi yang ada dalam pikiran kita, ide, gagasan, maksud, itu tidak menjadi satu kenyataan. Pernahkah atau sudahkah sudah bertanya, siapa kita? Siapa saya? Pernahkah sudah merenungkan mengapa saya sampai tahun ini? Mengapa saya di sini? Apakah saudara juga menanyakan berapa banyak potensi yang saya miliki? Sudah banyak orang sibuk memikirkan potensi orang lain. Tuhan meletakkan potensi yang besar dalam diri saya dan saudara. Berapa? Apa potensi yang saya miliki? Apa yang sanggup saya lakukan? Sudah kita masing-masing punya ukuran bukan? Kita masing-masing punya kemampuan yang berbeda. Kita seringkali membandingkan orang, oh dia cuma lakukan itu, saya juga gitu. Saudara, pagi ini di awal tahun ini, tanya apa yang engkau sanggup lakukan? Kau nggak perlu lihat orang lain, dia cuma lakukan itu. Apa yang kau sanggup lakukan? Saudara, saya pribadi selalu memegang prinsip begini. Melakukan sebanyak mungkin yang saya bisa. Mungkin orang lain memandang remeh. Itu bukan urusan saya. Yang saya tahu adalah yang Tuhan karuniakan kepada saya akan pakai sebanyak-banyaknya. Sesuai dengan kesanggupan saya. Saya tidak pernah cemburu. Dalam pengertian yang sesungguhnya. Ketika orang lebih, Tuhan karuniakan dia seperti itu. Yang saya menyesal, yang saya sering sedih adalah
karena saya tidak bisa berbuat maksimal. Tanyakan dalam dirimu, apa yang sanggup engkau lakukan? Apa yang menetapkan, siapa yang menetapkan standar dalam hidupmu? Siapa selama ini? Orang lain? Orang sekelilingmu? Ukuranmu sendiri? Atau Allah yang menciptakanmu? Saudara, dan saudara juga perlu menyadari apa saja keterbatasan saudara. Saudara, kita rindu memasuki tahun yang baru ini. Kita betul-betul berfungsi, berperan sebagaimana seharusnya. Saya dan saudara memiliki potensi. Jangan biarkan potensi itu, saudara-saudaraku, mati tanpa tergali selama kita hidup. Jangan biarkan potensi dalam dirimu, dalam diri saya, mati selama kita hidup. Sehingga ketika kita mati, potensi kita ikut dikuburkan di dalam kuburan. Saudara, ada kekayaan, harta karun, potensi di dalam dirimu, di dalam diri saya. Saudara, ingat baik-baik. Ketika kita berbicara tentang potensi, kadang kita lebih daripada yang kita lakukan sebenarnya. Sadarilah kebenaran ini. Ada banyak potensi yang perlu, yang belum kita realisasikan dalam hidup kita. Saudara, ada beberapa hal yang saya sebenarnya sudah rencana lama dalam hidup saya. Tapi terus tinggal pikiran, tinggal rencana. Ketika saya mempersiapkan renungan ini, Tuhan, jangan sampai saya mati, tapi ide gagasan itu tidak terjalankan. Karena saya percaya ide itu datang dari Tuhan. Saya percaya ide itu datang dari Dia. Maka renungan ini bukan hanya untuk Anda. Tapi renungan ini saya sampaikan untuk pribadi saya sendiri juga. Saudara, mari di awal tahun ini kita mensyukuri apa yang Allah telah lakukan bagi kita yang jauh melampaui apa yang saya dan saudara doakan itu. Dan di awal tahun ini kita secara terus-menerus mencoba menggali potensi kita. Jangan biarkan potensimu mati selama engkau hidup. Sehingga nanti ketika engkau mati, potensimu itu ikut dikubur di dalam kuburan. Jangan numpuk harta karun di sana. Biarkan harta karun itu kita gunakan, dipergunakan selama kita hidup. Sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi kontribusi di dunia ini. Kita membutuhkan pimpinan Tuhan. Kita membutuhkan pertolongannya. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang
Tuhan, kami sungguh membutuhkan Engkau. Kami membutuhkan pertolongan-Mu. Kami membutuhkan anugerah-Mu. Untuk kami boleh sungguh menjalani hari-hari kami. Tuhan, terima kasih. Karena pagi ini Tuhan boleh mengingatkan kami. Menyadarkan kami betapa Tuhan telah melakukan lebih daripada yang kami doakan. Yang lebih daripada yang kami minta. Engkau memberikannya jauh melebihi apa yang kami pikirkan sendiri, Tuhan. Dan hari ini Tuhan boleh Engkau juga nyatakan, Tuhan, betapa Tuhan kami tidak boleh menyia-nyiakan setiap potensi yang ada dalam diri kami. Kiranya Tuhan, kami boleh sungguh Tuhan menggali semaksimal mungkin apa yang Tuhan telah karuniakan kepada kami. Menggali potensi kami selama kami hidup. Sehingga potensi kami tidak mati. Sehingga potensi kami tidak, Tuhan, ikut terkubur ketika kami nanti Tuhan panggil. Tuhan tolong kami untuk kami boleh menggali setiap potensi kami. Kami menyadari keberadaan kami. Kami melakukan yang kami sanggup. Kami boleh sungguh menyadari Tuhan termasuk keterbatasan-keterbatasan kami. Sehingga kami boleh sungguh hidup berkontribusi di dunia ini. Dan biarkan Tuhan kami memulai awal tahun ini dengan terus menggali setiap potensi kami. Merealisasikan setiap ide-ide gagasan kami. Merealisasikan setiap visi kami. Merealisasikan setiap keinginan-keinginan kami, mimpi-mimpi kami, merealisasikan setiap Tuhan apa yang menjadi satu kerinduan kami. Tuhan, Engkau sungguh yang telah memberikan itu kepada kami. Tuhan pasti memampukan kami juga untuk kami boleh sungguh mewujud nyatakan. Tuhan, Engkau pimpinlah kami. Kami rindu Tuhan supaya sepanjang tahun 2023 ini kami juga boleh memberikan skala prioritas yang benar. Kami boleh membuat prioritas yang benar dalam kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami boleh sungguh-sungguh Tuhan berkenan. Sungguh-sungguh layak di hadapan Tuhan. Kami mohon pimpinan anugerah-Mu ya Tuhan. Sehingga setiap apa yang kami boleh sungguh kerjakan dalam kehidupan kami, Tuhan yang menolong. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2022. Kami bersyukur kalau di awal tahun itu kami bersama-sama ada di gereja. Kami memuliakan Engkau, kami menyembah Engkau, kami meninggikan Engkau, kami mengawali tahun ini bersama-sama Engkau. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan pimpin kami supaya mulai hari ini kami boleh sungguh terus semakin hari, semakin peka dengan rencana Tuhan, dengan rancangan Tuhan, dengan keinginan Tuhan terhadap diri kami. Tuhan pimpinlah kami. Terima kasih Bapa, seluruh kehidupan kami sungguh serahkan dalam tangan Tuhan. Pimpinlah kami, supaya kami terus bisa menggunakan setiap potensi yang Tuhan karuniakan kepada kami. Sehingga kehidupan kami bermanfaat, berkontribusi, berguna bagi dunia ini, bagi pelayan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kehidupan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa setiap pertolongan-Mu, dan kami sungguh percaya bahwa tahun ini adalah tahun rahmat bagi kami, tahun berkat bagi kami, tahun peningkatan bagi kami, tahun di mana kami boleh berbuah. Setelah melalui beberapa krisis 3 tahun ini, Tuhan kami rindu, kami boleh mengembangkan setiap potensi yang ada dalam diri kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami sungguh memohon kepadamu. Kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat dari Tuhan. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dari hari ini, sepanjang hari ini, bahkan sepanjang tahun ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom saudara-saudara, selamat tahun baru. Saudara, kiranya di awal tahun ini kita boleh sungguh melakukan yang terbaik, lebih baik dari tahun kemarin, dan kita menggali setiap potensi yang ada. Hari ini kita diingatkan salah satu tragedi
terbesar dalam kehidupan kita adalah menyaksikan potensi mati tidak tergali. Menyaksikan potensi mati tidak tergali. Dan biarkan ini menjadi peringatan bagi kita, sehingga kita mulai hari ini menggali potensi yang Tuhan karuniakan kepada kita. Selamat berkarya, kiranya Tuhan memberkati saudara. Shalom, Immanuel.